semangat. Gue buka ada fotonya Joe Taslim. Gitu pas buka, anak gue men, Daddy. Welcome to One on One. Kali ini One on One-nya adalah edisi kemerdekaan. What's up? VJ Daniel. Loh, kenapa VJ Daniel sih? Kenapa Daniel Mananta gitu ya? Ini orang masih panggil tetapnya VJ Daniel, ada Daniel Mananta. Ada. Mas VJ, Bang VJ. Ya, jadi yang tahu nama gue Daniel soalnya jarang. Iya, oke. Jadi itu masih sangat nempel. Tapi gini, kenapa gue pengen Daniel ada di sini buat gue? Kita akan ngobrol banyak soal kecintaan sama Indonesia. Banyak hal yang gue bisa obrolin dari Damn I Love Indonesia, lu bikin film Susanti dan lain-lainnya. Tapi gue pengen tahu apakah Daniel bisa main basket atau enggak? Apa? Gak bisa. Yang penting gayanya aja. Kalau gitu kita main sampai 5 Nil. Oke. Cuma sampai 5 doang. Oke. Gue sengaja ngundang lu, salah satunya selain lu cinta Indonesia, gue juga pengen menang. Karena selama ini gue kalah mulu. Oke. Pasti bisa lah. Ya, silakan. Bola lu dulu. Oh, ya, boleh. Round 1. Fight! Siap ya? Siap ya. Oke. Pokoknya lo yang menang ya. Gak apa-apa. Yang penting gaya nih, namanya konten ya. Coba. Jangan jauh. Gila beneran masuk loh. Dia tuh shoot pertama masuk. Gila. Wah. Gua juga gak kalah dong. Ya. Wah. 1 ya. Gila, gue punya lapang. Masa gua kalah. 1 sama. Nil, jadi sekarang lu udah punya YouTube channel sekitar 3 bulanan lah ya? Iya. 3 bulanan. Apa yang membuat lu akhirnya bikin YouTube channel? Ikut-ikutan sama teman-teman artis yang lain Ya. atau apa? Ya. Ikut-ikutan lah sama teman-teman artis yang lain. Iya. Gue saat itu punya teman-teman di sekitar gue yang ngalamin anxiety attack, panic attack. Mereka nggak tahu ya, kekhawatiran yang berlebihan, overthinking, ketakutan. Mereka banyak karena adanya ketidakpastian gitu. Jadi kayak gue abis ini kerjaan gue gimana dan lain-lain. Sehingga akhirnya gue mikir, wow, gimana kalau misalnya kita bikin satu YouTube channel di mana gue interview orang-orang yang public figure yang udah pernah ngelewatin masa-masa gelap juga dan ketidakpastian dalam hidup mereka. Pasti berarti gue akan diundang ya? Iya, pasti. Makasih ya. Kalau perlu gue yang datang deh ke tempat lu. Dan akhirnya dari situ gue yang kayak ngobrol sama si misalnya Ari Lasso ketika dia baru aja keluar atau ditendang dari dewa gara-gara masalah narkoba, dan gimana dia bisa keluar dari narkoba tersebut, dan Maya Estianty ketika dia nggak boleh cerai dan nggak boleh ketemu sama anaknya sendiri selama berapa tahun yang nggak pasti juga. Pak Ahok ketika lagi di penjara, dari 1 hari dia gubernur, besoknya jadi narapidana, wow, banyak malunya, dan habis itu kayak ininya, dan banyak ketidakpastian juga selama di penjara, habis dia keluar seperti apa gitu kan. Jadi kebanyakan orang-orang yang gue interview, mereka telah melewati hal seperti itu dan sudah juga ada, kita udah tahu lah endingnya gitu kan. Nah, jadi kita pengen belajar ketika dia lagi ada di situ. Gimana sih kalau misalnya? Boleh. Iya, muter juga boleh, bebas. Nah ini dia menang gede, gue dorong aja. Udah dekat belum? Oke. Lagi. Oke, nggak masuk. Di basket itu emang lu harus memanfaatkan tinggi badan lu. Sedangkan gua dengan gempalnya gua akan menggunakan kecepatan gua. Wow, cepat sekali. Iya. Yang paling merubah hidup seorang Daniel Mananta selama pandemi apa? Selain tuh bikin YouTube ya. Selama pandemi ini gue bersyukur banget, gue langsung kepala gue bukan mode kerja tapi mode belajar.
itu penting banget sih. Jadi gue kayak udah deh, you know what, sekarang nih kerja kita udah gue udah lihat realitanya, udah kita nggak mungkin punya kerjaan sebanyak itu. Gue langsung kepala gue topinya gue pakai topi pelajar gitu, bukan topi pekerja lagi gitu. Oke, jadi belajar apa aja berarti nih masa pandemi? Dan lebih gilanya lagi ketika gue lagi mau ngelis gitu ya, gue mau belajar apa aja, gue cuman satu sih pelajarannya, selalu komunikasi, ilmu komunikasi terus gitu. Jadi gue semakin mempertajam skill gue sebagai komunikator gitu, maksudnya presenter gitu. Banyak pelajaran-pelajaran baru yang gue dapetin ketika gue belajar si komunikasi tersebut gitu. Dan itu gila sih, itu gila. Jadi ada satu orang komunikator, dia udah jadi komunikator selama 40 tahun, namanya Paul Scanlon, dan gue belajar di masterclass-nya dia, gue beli literally gitu ya, dan gue yang kayak nonton paketnya itulah kayak gitu. Dan ketika gue belajar itu benar-benar bagus banget dan padahal orang-orang ngelihat gila nih, lu bukan di entertainment sebagai presenter udah 17 tahun gitu kan. Tapi tetap aja gitu, gue bisa tetap mendapatkan intisari yang lebih baru lagi dan nge-refresh diri gue lagi gitu sebagai seorang komunikator. Jadi mungkin ngajarin gue juga sama teman-teman semua bahwa kita jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah malu buat belajar. Kadang kita mungkin gini ngerasa public figure harus turun lagi ke bawah, kenapa harus malu? Untuk kebaikan kita juga, untuk kebaikan orang juga, karena kan baliknya kita akan sharing juga ke orang lain juga gitu. Ayo, asik kali. Wah, gila, oke loh. Oke. 2-1. Bisa nih loh. Sekarang soal bisnis nih, dia My Love Indonesia, terus juga lu film juga, produser. Pandemi ini gimana efeknya? Kita hit banget ya. Jadi di My Love Indonesia itu kita harus nutup. Basically semua toko kita harus kita tutup karena toko kita kan ada di mall, nggak ada pemasukan sama sekali. Kita cuma pemasukan dari online aja. Dan akhirnya dari semua toko kita cuma buka lagi ketika pandemi PSBB udah kelar, kita cuma buka 2 toko. Yang lainnya harus ditutup semua gitu karena kita nggak kuat ngebayar service charge-nya, kita nggak kuat ngebayar semuanya lah ya gitu. Jadi akhirnya kita cuma ada sekarang di Central Park sama di Grand Indonesia, dan itu yang kayak udah berdarah-darah banget. Tapi secara online-nya jalan terus, jadi buat teman-teman kalau tetap pengen lihat semua produksi dari The My Love Indonesia, ke Instagram nanti gua kasih. Boleh di Instagram atau enggak di themyloveindonesia.com juga gitu. It's the hardest times ya. Iya, siap. Semua ngalamin kok. Jadi ini juga membuktikan bahwa bukan gua aja nih yang ngalamin, semua ngalamin nih. Betul. Semuanya kena hit juga. Film, ini juga pengen tahu nih soal film, karena lu sekarang sudah masuk di industri film juga. Ya kita kan sekarang jadi karena belum buka bioskopnya, ini film buat apa orang pada bikin film jadinya gimana? Emang sih kita sendiri juga masih nggak tahu ya kapan bioskop bakal buka lagi, dan kalau misalnya buka lagi pun juga gimana gitu. Saya tahu nih trennya akan seperti apa ya. Dan maksudnya juga pasti akan di satu kursi, habis itu ada X, habis satu kursi lagi gitu. Jadi kayak yang nonton pun juga nggak mungkin penjualan tiketnya sebanyak itu gitu. Sedangkan lu baru aja mendapatkan piala juga kemarin untuk film Susanti. Artinya semangat lu juga lagi tinggi. Akan tetap bikin film? Yes, tetap bikin film. Kita sekarang ini lagi develop sebenarnya ada 3 story yang kita develop, cuman yang satu kita seriusin banget. Ada satu lah, mudah-mudahan akhir Desember ini kita udah bisa mulai masuk ke film production. Oke, nah sekarang dikit nih ngomongin basket. Sebenarnya lu ngikutin basket gak sih? Indonesia ke NBA ke? Enggak sama sekali gue. Tapi kalau misalnya orang tahu basket, nyebut nama siapa? Michael Jordan, ya kan, Kobe Bryant, karena beritanya kemarin itu. Itu aja ya paling. LeBron James, pernah dengar? LeBron James ya. Larry Wing. Larry Bird. Lu gabungan antara Larry Bird sama Patrick Ewing. Lu tahu? Ya, angkatan-angkatan kita lah ya, zaman-zaman dulu. Tangannya sih serius panjang. 2-1 masih. 3-1.
Sebelum kita tahu siapa yang menang, ini kita ada namanya shoot or truth. Jadi Ya. adu shoot free throw aja. Oke. Ya. Oke. Siap. Lu siapin pertanyaan, gue siapin pertanyaan. Siap. Gua dulu ya. Ya udah, boleh. Yang punya rumah. Yang punya rumah. Oke. Wes, gila luar biasa sekali. Wow, shoot pertama kali lo barusan itu. Wow. Gua tuh udah biasa. Aduh. Oke. Daniel Mananta, VJ Daniel tuh dikenal sebagai host Indonesian Idol. Ya. Berapa tahun jadi total? 11 tahun kali ya. 11 tahun ya. Oke. Simpel aja gue sih. Sebenarnya ini banyak yang gue tanyain juga. Settingan nggak sih Apanya? Indonesian Idol? Nah, udah gitu aja. Cuma Udah pasti 100% gue bisa jawab enggak gitu. Maksudnya Iya. nggak ada settingan karena kita juga diawasin sama Fremantle Media yang global. lagi terus ditambah izinnya pun dari Fremantle juga di ya Amerika dari ya. British Ya, sorry ya. ya. Dan jadi kalau misalnya dibilang settingan itu nggak ada sama sekali. SMS semuanya diperhatiin banget, Iya. semuanya dicek banget. Even kayak banter sama juri pun Iya. itu nggak ada di script gitu. Jadi itu juga bukan settingan juga karena Iya. kita yang benar-benar kayak senatural mungkin aja ya. spontanitas kita Jadi aja. gimmick-gimmicknya bukan settingan tapi senatural mungkin karena kedekatan Daniel dengan juri, dengan peserta itu yang membuat Iya. akhirnya keluar sendiri. Iya, iya, betul. Oke, sip. Ya. Sip. Nah. Pertanyaan gue ke lo ya. Oke, gue kan di YouTube channel gue Daniel Tetangga Kamu, Iya. gue sering banget nanya pertanyaan yang mungkin spiritual Iya. dan dalam gitu. Jadi Iya. mungkin gue akan menggunakan itu di sini gitu sekarang ya. Siap. So, sekarang ini lu ngelihat Tuhan itu seperti apa sih? Karena lu ngerasa nggak sih sempet depresi pas lagi di penjara, lu ngerasa nggak adil, ngerasa marah, Iya. dan lu ngerasa kayak itu hukuman Tuhan gitu. Ya. Gue jujur, gue sangat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup gue dan keluarga. Tapi gini, gue udah ngalamin berbagai hal dalam hidup gue yang berat. Serangan jantung 2 kali, masuk penjara, banyak hal. Terus kemarin gue juga baru kehilangan bokap gue, baru hari ini pas kita syuting adalah 1 bulan. Jadi buat gue ngerasa kehadiran Tuhan. Kenapa? Dia selalu ada di saat kita susah, di saat kita senang, selama kita selalu bersyukur. Konsep gue selalu bersyukur dalam hidup gue. Lagi susah, lagi saat pandemi, lagi saat di dalam tahanan, gue jauh dari keluarga. Buat yang memberikan penghiburan siapa lagi kalau bukan Tuhan. Jadi gue sekarang selalu belajar, ini masih belajar, selalu mencoba untuk dalam keadaan apapun, gue bukan mencari teman, bukan mencari istri, bukan mencari siapa, tapi gue mencari Tuhan dulu. Karena buat gue kedamaian, sukacita yang sesungguhnya yang gue benar-benar bisa ngalamin, bahkan gue bisa nangis sendiri, itu cuma dari Tuhan. Ya. Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup gue supaya gue bisa jadi berkat. Gue justru belajar dari banyak orang, walaupun mungkin orang ngomong itu kan dari dalam tanda kutip dari penjahat juga. Nggak semua orang lu bilang penjahat adalah penjahat. Banyak hal dari mereka yang baik yang gue bisa dapetin. Oke ya. Oke. Masih ngomongin idol, tapi karena ini gue seneng banget ngelihat idol musim ini ya. Cuman gini, juri idol tuh begitu banyak dari lu 11 tahun. Cuman gue pilih 4 juri terbaik versi lu. Ya, Ari Lasso, Ahmad Dhani, Yes. Dimas J, surprisingly. Oke. Dimas J yang pas lagi awal banget itu. Iya. Itu awalnya gue meletak banget tuh gara-gara dia. Jadi kayak karakternya ketemu di situ. Yang mancing-mancing. Yang mancing-mancing gitu. Iya. Agnes Mo nggak ya? Oh iya, ya Agnes Mo. Aduh. Oke, 4 ya. Agnes Mo. Iya. Tapi parah sih lu, Anang nggak masuk lu. Anang sih, enggak lah, ngapain? Enggak lah, gila. Dia mungkin sekarang kalau misalnya lagi nonton ya Daniel, kok saya nggak masuk? Kalau aku sih no ya, Mas Anang. Kalau aku sih no. Gua Coba 4-1 lah ya. coba. Ini siapa aja sih? Itu Kobe Bryant. Ya ini. Anaknya. Oh ya Ya, ampun ya. Itu siapa? Coba. Kok Nah. namanya? Oke. Wah, ya buat. 3. Nah, ini kalau lihat kan sekarang lu sudah, menurut gua lu membuka soal keluarga lu setelah lu menikah, kira-kira nonton gitu. Ya. Mungkin lu sering cerita sih di beberapa video lu, tapi pengen tahu kenapa sih akhirnya lu baru membukanya setelah 7 tahun.
gue ngerasa di setiap pernikahan itu ada yang namanya 7 years itch gitu ya. Jadi kayak di setiap pernikahan saat-saat yang paling rawan untuk kena cerai gitu ya, itu adalah 7 tahun pertama gitu. Banyak banget teman-teman kita pun yang pernikahannya umurnya nggak nyampe 7 tahun dan mereka udah cerai gitu. Jadi 7 tahun itu adalah benar-benar untuk mensolidkan sebuah fondasi gitu. Dan gue ngerasa kemarin itu setelah gue married 7 tahun, emang bener kita kena badai juga. Kita sempet kayak ya sempet lah kayak badai tersebut yang lumayan kuat banget. Dan setelah kita ngelewatin 7 tahun, gue ngerasa oke, fondasi kita untuk season berikutnya kayaknya udah cukup lebih kuat gitu. Dan akhirnya gue bersyukur banget sekarang ini ya kemarin akhirnya setelah hampir 9 tahun married, gue baru pertama kali posting di Instagram gue, dan itu ada 200-an atau mungkin hampir 1000 komentar, dan 80% yang komentar tulisannya cuman akhirnya. Cuman gitu ya, akhirnya banyak banget yang komentar gitu. Ya dua. Wah, gila. Oke. Lu serius, gue serius. Wah, gila. Ya kan? Jadi lihat Instagram lagi rajin lari, ya? Kenapa sih kok bisa? Bukan lagi rajin lari, emang rajin lari gitu kan? Emang rajin lari ya? Dari kapan sih? Gua sebenarnya sih bahkan sebelum zaman VJ pun gue sebenarnya udah suka lari, gitu ya. Tapi larinya itu mungkin masih 1 kilo, 2 kilo gitu. Sekarang ya. udah sampai? Sekarang maraton tuh 42 km, 42,195 lah kalau mau detail. Dan apa ya, tahun 2016, jadi sebelum itu gue lari ya sama lah, maksudnya kayak kebanyakan orang gitu cuma sekilo, 2 kilo, wah 5 kilo kayaknya udah orang awalnya bukan 1 kilo, 2 kilo, Car Free Day dulu. Car Free Day, jalan gitu, lari jalan. Dan akhirnya tahun 2016 gue ngerasa ini gue lari kayak gak ada tujuan, lari itu gak ada purpose gitu. Ya udah akhirnya 2016 gue bilang pokoknya resolusi tahun baru gue pengen pecahin maraton untuk pertama kalinya gitu kan. Tapi intinya awalnya banget juga ketika gue ikutan, gue kenapa pengen ikut maraton gitu ya, karena gue ngerasa ada korelasi yang sangat dekat banget antara orang-orang sukses, CEO di dunia gitu ya, yang sukses gitu ya, dengan maraton. Ternyata gue bisa pelajarin banget yang namanya kedisiplinan, self control. Jadi ketika gue lagi lari tapi ada orang yang pace-nya lebih cepat dari gue, abis itu gue harus nahan ego gue gitu. Wah, gue gak bisa tuh, kalau gue bukan ngejar lari, ambil batu kalau ada. Oh iya, kalau gue pakai sendal. Ya. Lo lari pakai sendal. Tapi yang paling penting adalah jadi maraton itu nggak bisa besok langsung selesai gitu. Jadi misalnya besok gue pengen ikutan maraton, besok gue pasti gagal gitu. Ada namanya praknya, latihannya aja itu 6 bulan gitu, dan latihan 6 bulannya itu yang lu sendiri juga harus sabar banget gitu. Itu melatih kesabaran banget sih gitu, jadi kayak ya menyenangkan. Wah, lu beneran sih? Itu tadi ngomongin soal kalau lo ikut lomba maraton. Nah, kalau lomba 17-an yang lo pernah ikutan dari zaman dulu apa aja sih? Gue suka banget tarik tambang ya. Di sekolah anak gue dulu pas dia umur 4 tahun ya atau 3 tahun gitu ya. Jadi anak gue yang cewek gitu. Dia kayak pokoknya adalah bapak-bapak sama ibu-ibu gitu kan, tarik tambang gitu. Ya udah, bapak-bapaknya saat itu karena emang kalau misalnya yang ke sekolah gitu ya kayak gak banyak bapak-bapak gitu. Banyak ibu-ibu gitu. Jadi akhirnya anak gue yang kayak, oh daddy ayo ikutan tarik tambang gue ya. Oh ya udah buat anak gue gitu. Ya udah gue ikutan gitu. Jadi cuman gue sama satu bapak satu, ibu-ibunya ikutnya tuh ada 5 orang gitu. Kita pikir, oh udahlah kita kan cowok gitu kan, bisa lah gitu. Jadi 3 anak gue di samping gue gitu kayak Denny go. Wah dia kayak ngeliat bapaknya
pahlawan banget, yang kayak bener-bener role model. Wah, ini Super Daddy. betul, bapak gue pasti bisa banget gila lagi gitu kan. Ternyata 3, 2, 1 itu kita baru narik bentar gitu kan, si ibu gue langsung narik, semuanya semangat banget. Itu gue sampai keseret bro, gue sama si bapak itu keseret kayak gitu kan, narik nambah. Itu anak gue yang kayak asli dia nangis jerit-jeritnya gitu, yang kayak gila, bapak gue yang selama ini gue ngeliat dia sebagai kayak orang yang paling kuat sedunia. Intinya tuh apa? Walaupun Indonesia sudah merdeka, jangan pernah berani sama emak-emak. Ya, kita masih dijajah sama mama. Oke. Ya, aduh. Terus, nah ini, nah sekarang ini soal merdeka juga. Menurutku Indonesia belum merdeka dalam hal apa? Banyak banget. Gue rasa yang paling signifikan Davide et Impera, ya. Mengadu domba. Ya, itu menurut gue Lewat sosial media kalau sekarang. Iya. Taktik yang dari dulu sampai sekarang digunain sama para penjajah. Kita udah belajar juga di buku sejarah, tapi sampai hari ini kita pun masih sering kena gitu. Kayak kupingnya itu tipis banget gitu, jadi gampang gitu di ini. Dan habisnya yang kedua, jadi ada rasa bersalah yang sering ditimpakan ke anak generasi berikutnya gitu. Jadi si rasa bersalah ini mungkin emang dari generasi sebelumnya turun ke ininya dan lain-lain gitu. Jadi sampai sekarang ini kayak kita sama orang tua itu sering banget mempunyai rasa bersalah ke orang tua gitu. Jadi kita belum merdeka dari situ, dan ya itu sih. Oke, sip. Itu nggak tahu ya, gue pengen bilang budaya salah, pengen bilang tradisi juga salah gitu. Jadi kayak apa ya rasa bersalah itu? Biarlah setiap orang punya ini sendiri, nggak perlu bukan karena dibawa sama orang tua dikasih ke kita, bukan seperti itu kali. Goblok lu. Aduh. Gila di blok. Sekarang pertanyaan dari Instagram. Siap. Ya ini sih banyak lah, dari Train 16. Kok gue suka ketukeran Daniel Manangga sama Joe Taslim, banyak kan? Oh sering banget, gue aja sering ketukar. Lu ngerasa gue kayak pemain film deh. Emang pemain film sih. Waktu The Raid pertama kali muncul gitu ya. Wah, Daniel keren banget aktingnya di The Raid gitu kan. Gue belum nonton tuh, gue bilang bukan itu Joe Taslim, itu bukan Joe Taslim. Pas gue nonton, gila keren banget filmnya. Ya tahu gitu kan tuh. Yoi, Kak Daniel keren banget. Makasih. Jawabannya langsung makasih. Iya, sering banget. Even you know what? Anak gue yang kedua nih si Noam gitu ya. Dia gue ngambil majalah gitu. Kita lagi nunggu di mana ngambil majalah. Di majalah tersebut kebetulan ada foto temen gue gitu. Wah gila, dia jadi cover, seneng banget. Gue buka ada fotonya Joe Taslim. Gitu pas buka, anak gue Daddy. Oke. Ini dari Dennis Mar 12, penyanyi Indonesian Idol yang paling diingat sampai sekarang, yang paling berkesan kali ya, walaupun menurut gue banyak. Ubay. Jadi lucu banget ya. Ubay itu Idol berapa itu? Nah, idol berapa gue lupa. Okay. Tapi Ubay ini, jadi untuk nggak tahu kenapa ya, mereka bikin gimmick Daniel's Choice gitu. Jadi gue nyari-nyari ke tempat audisi segala kayak gitu, dan ketemulah sama yang namanya Ubay. Dia bawa saxophone, dia bisa saxophone sama bisa nyanyi juga gitu ya. Makin hari makin bagus nih anak, denger banget gitu, makin tajam. Dia smart banget soalnya. Makin tajam, dan akhirnya dia kayak masuk di 5 besar ya, atau 6 besar gitu kan gue. Tapi maksudnya kayak wow, gue gak ngira kalau Daniel's Choice itu ternyata bisa sampai sejauh itu gitu. Seneng banget. Nah, sampai hari ini dia adalah vokalis barunya Niji yang menggantikan Giring. Ya ampun, bangga dong. Jadi ada kebanggaan itu lah sama si Ubay gitu. Lari 22 km kemarin, gak seru suasana ini. Berarti
Dia tahu gua pendek, lihat gua. Ya. Aduh. Aduh. Oke, ini sekarang tinggal terakhir ada pertanyaan cepat ya. Bikin konten giveaway atau bikin konten settingan? Settingan. Ari Lasso atau Judika? Ari Lasso. Host Indonesian Idol atau VJ MTV? VJ MTV. Bikin film atau main film? Bikin film. Ahok atau Basuki Cahayapurnama? Ahok. Gue ngerasa era Ahok itu selesai di film A Man Called Ahok. Ya kan? Jadi orang-orang inget Ahok itu ya di film A Man Called Ahok gitu kan? Di gue gitu. Iya. Soalnya begitu dia keluar, dia udah berubah lagi jadi BTP gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya, Jadi bener. kayak makanya gue Pas aja di endingnya di situ gitu. itu gitu. Jadi that's the apa ya? Selesainya one season of Ahok dan habis itu a new season BTP. Dan Iya. sekarang BTP yang sekarang kita lihat gitu ya Beda lagi aja. udah beda lagi gitu. Udah Pola punya pikirnya pun udah beda. udah punya misi yang berbeda lagi, udah punya tujuan purpose yang berbeda lagi. Masih soal Ahok atau Anies? Gue adalah tipikal orang yang akan nge-respect dan menghormati siapapun pemimpin gue. Iya. Dan saat ini pemimpin kita adalah Anies, Iya. jadi untuk itu gue akan jawabnya Anies. Good. Oke, penentuan ya. Penentuan nih. Udah antara gue menang. Gue yang kira gue menang. Gue yang kira gue menang. Gua nggak nyangka. Gue juga gak nyangka. Ini Gue aja gak nyangka apalagi dia. itu yang lebih seru di syuting ini adalah nggak nyangkanya ya. Iya. Padahal gue pengennya dia yang menang. Gila, oke. Yes. Nil, thank you banget. Thank you. Udah mampir ke sini. Kita Iya, udah iya. ngobrol-ngobrol juga. Kita ngomongin soal Indonesia. Ya. Banyak beberapa barang gue mau ngasih buat lu nih. Wih. Sebagai tanda apresiasi gue sama lu. Nil, gue pertama mau ngasih ini Kosaki One on One. Bisa lu pakai buat basket, bisa lu pakai juga buat lari. Thank you. Terus, lu pecinta olahraga, lu fitness juga, Ya. dan lain-lain. Ya. Kalau ngomongin, kasih lihat dulu dong badan kayaknya asik. Oh iya. Iya masih ini sih. Tuh, Masih lihat. nggak sekotak-kotak kemarin. Gue gak usah gue buka ya gue ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih. Kasih lihat ya inspirasi. Ini kalau misalnya ini kan udah 4 atau 6 pack gitu ya. Nah, lu di belakang. 1, 2, 3. Wow, udah ada 1 pack ya. Jadi sekarang tinggal 5 lagi. Nyari limanya susah gue. Ya, yang penting 1 udah dapat Oke. ya. Ini adalah tas Stay Healthy, kita tahu Thank you. dari One on One. Yes. Terus yang datang ke sini pasti sekarang semuanya udah wajib masker. Nomor 77 Daniel Mananta. Woi, Kenapa gila. suka 77? Menurut gua 7 itu adalah angka kelengkapan. Sebenarnya kalau misalnya bisa 777 itu lebih keren lagi. Dan itu menurut gua angka Tuhan lah 7 Iya. itu ya. Oke, sama biar lu rajin main basket karena lu juga ternyata mulai main. Asik Itu loh. bisa menang loh. Iya. Itu benar-benar loh. Itu meningkatkan moral banget. Menang lawan Ogiva. Ini- ya. Ini adalah jersey One on One Iya. yang edisi kemerdekaan untuk Wow. tahun ini. Gue setiap tahun selalu bikin. Luar biasa. Tuh, Wow. 77. Ini gua akan pakai 2 tahun lagi dari sekarang ya. Ketika Indonesia merdeka 77 tahun. Oh, Lama 77 pasti. Lama banget. Oh iya. Lama Ini banget. 75 ya. Lama Iya. ya. Lama ya. Siap. Thank you, Ya, brother. thank you banget. Aduh. Nah, dari Demalv Indonesia sendiri kita pengen Aduh. ngasih Ogi juga untuk tim one on one. Ini lu suka main game gak sih? Suka. Jadi ada tim EVOS namanya dan kita kolaborasi kemarin Gua itu. Candy Crush masuk gak di situ? Enggak, sayangnya iya. So, ini Demalv Indonesia kolaborasi sama EVOS. Aduh, keren. Dan belakangnya dong sih. Ah, bagus banget. Jadi itu kolaborasi kita gitu. Bagus banget. Keren ya. Nil, thank you banget Nil. Thank you, brother. Oke, Nil, gue terakhir pengen nanya aja Nil. Ya. Apa yang lu pengen sampaikan untuk seluruh warga Indonesia? Karena gue sih pengennya kita semakin mencintai Indonesia, apapun keadaannya, mau itu lagi susah, lagi seneng, tapi kita sebagai warga negara harus mencintai Indonesia. Yes. Well, tadi lu ngomong soal cinta gitu ya. Maksudnya ini cinta itu sama semuanya seperti itu juga, sama Indonesia iya, sama sebuah hubungan iya, sama pacar iya, Iya. atau sama orang tua juga iya gitu. Jadi maksud gua kadang-kadang kita suka mikir gitu kalau misalnya negara ini Indonesia secara ideologi itu sempurna menurut gue, Iya. menurut gue. Tapi sayangnya
manusia-manusia yang menjalankan ya. negara ini itu sayangnya manusia yang tidak sempurna gitu. Jadi sehingga kadang-kadang Indonesia terlihat tidak sempurna. Jadi menurut gue kita sebagai rakyat Indonesia yang sudah merdeka, alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa mencintai tanpa melihat ketidaksempurnaannya negara ini gitu. Jadi tetap aja support Indonesia terus. Bisa terus sempurna di mata kita kok kayak gitu. Jadi ya itu yang tipsnya gue dah. Gitu. Jangan pernah ngelihat justru jeleknya, tapi kalau kita sama-sama kita pasti selalu bisa melihat keindahan dari Indonesia. Maksud gue gini, pahlawan kita aja dulu yang memperjuangkan kemerdekaan tahun 45 itu dia sampai berkorban, berjuang mati-matian, padahal Indonesia belum merdeka dan Indonesia masih dijajah. Sekarang kita udah merdeka dan kita udah nggak dijajah lagi, ya harusnya kita juga dong mempunyai unconditional love terhadap negara ini, kayak gitu sih maksudnya. Neil, thank you banget. Oke, thank you sekali lagi. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Yes, merdeka. Dah. Oke, sekarang nih, sebelum Daniel pulang, gua mau ngasih sesuatu buat Daniel. Ini kerjasama one on one sama Hoops Indonesia. Jadi Daniel bisa buat sepatu basket boleh, sepatu lari juga boleh. Oh bisa ya? Bisa. Oh, cool, thank you. Ya. Oke. Jadi Yes. nanti gua kasih buat lo. Tinggal lo pilih aja, Hoops Indonesia ada di Sensi ada. Ya. Mana ada. Wow, thank you. Wow, cool. Thank you. Sip. Dah.